Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran adab tilawah Al-Qur'an. Yang kali ini kita masuk adab yang kelima, yaitu at-tilawatu bil khusyuk, yaitu membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirrunal adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar terhadap wahyu atau ingkar terhadap Al-Qur'an, aminu bihi, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an, aula tu'minu, atau kalian tidak beriman sama sekali. Tidak, maksudnya orang-orang yang ingkar dari kalangan ahli kitab itu, mereka beriman kepada Al-Qur'an itu juga tidak menambah kesempurnaan Al-Qur'an. Mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an itu pun juga tidak mengurangi kesempurnaan Al-Qur'an. Itu maksudnya aula tu'minu, atau kalian tidak usah beriman sama sekali, nggak apa-apa. Itu innal ladina, sesungguhnya orang-orang utul ilma, yang diberi ilmu, min qablihi, sebelum Al-Qur'an itu turun. Orang-orang dari kalangan ahli kitab yang diberi ilmu sebelum Al-Qur'an itu turun. Siapa? Kalau di sini disebutkan yaitu seperti Abdullah bin Salam atau Salman Al-Farisi, semoga Allah meridhai beliau berdua. Kenapa orang-orang yang sebelum ahli kitab, yang sebelum Al-Qur'an turun itu diberi ilmu? Kenapa disebutkan di sini? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza yutla alaihim, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, orang-orang ahli kitab yang sebelum Al-Qur'an turun tapi mereka sudah beriman. Itu ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka itu tersungkur di atas dahi-dahi mereka dalam kondisi sujud. Itu mereka mendengar Al-Qur'an dibacakan, kemudian mereka tersungkur bersujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, mereka mengucapkan, mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah itu terbebas dari segala kekurangan, Allah terbebas dari segala aib-aib. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditepati, pasti akan dilaksanakan. Wa yakhiruna lil adqan, mereka itu tersungkur, lil adqan, di atas wajah-wajah mereka, dahi mereka, dagu mereka, wa yabqun, kemudian mereka itu menangis, wa yaziduhum, kemudian akan semakin bertambah khusyu'a, khusyuk mereka semakin bertambah, yaitu ketika mereka dibacakan Al-Qur'an, mereka tertunduk, tersungkur, sujud, kemudian mereka menangis, khusyuk mereka semakin bertambah. Inilah yang menjadi dalil bagi Syekh Wahid Abdus Salam Bali untuk menyebutkan adab tilawah yang kelima, yaitu membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Kemudian di sini beliau juga menyebutkan riwayat dari Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahsanin nas sautan bil Qur'an, sesungguhnya dari sekian manusia yang paling baik suaranya ketika membaca Al-Qur'an, manusia yang paling baik bacaannya ketika suaranya ketika membaca Al-Qur'an, alladzi, yaitu orang-orang yang idza sami'tahu, jika kamu mendengar dia,
yaqra'u, jika kamu mendengar dia membaca Al-Quran, ra'aita, maka kamu akan mengira annahu, bahwa dia orang yang membaca Al-Quran itu yakhsyallah, mereka itu sedang ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya itu kalau didengar orang akan mengira bahwa yang membaca itu sedang ketakutan, sedang bersedih dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi dalil ayat dan hadis yang menjadi dalil tentang sunnah bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan khusyuk. Sini kemudian Syekh Khalid Al-Juhani menyuguhkan beberapa pelajaran dari ayat dan hadis ini. Yang pertama, Al-Qur'anu haqqun min indillah. Al-Quran itu adalah kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kedua yang bisa diambil dari pembahasan kali ini tentang khusyuk ketika membaca Al-Quran adalah al-hadsu ala tilawati bil khusyuk. Ada anjuran agar kita membaca Al-Quran secara khusyuk, dengan penghayatan, dengan perenungan di dalam hati, bukan asal baca aja tanpa ada penghayatan, tanpa ada upaya untuk mengagungkan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat dan hadis ini juga terdapat pelajaran tentang penegasan kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Juga berimannya orang-orang dari kalangan ahli kitab, gitu. Kemudian pelajaran keempat yang bisa diambil dari hadis ini, ayat dan hadis ini, adalah penjelasan tentang hakikat sujud, yaitu meletakkan wajah di atas bumi. Yaitu di dalam ayat tadi, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu tersungkur dalam kondisi bersujud. Itulah hakikat sujud, yaitu meletakkan wajah di atas bumi. Kemudian imanun ahlul kitab bil wahyi la yanfa'u fi syai'in. Imannya ahli kitab, meskipun mereka meyakini kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran Nabi Muhammad, tetapi jika mereka tidak mau memeluk agama Islam, yaitu keyakinan mereka itu tidak akan berguna bagi di dunia dan akhirat. Kemudian yang keenam, wa'adallah najizun la yata'akhir. Janji Allah itu pasti akan dipenuhi, tidak akan ditunda. Kemudian pelajaran ketujuh dari ayat dan hadis ini adalah masyru'iyatul bukai inda qiraatil Quran. Disyariatkannya untuk menangis boleh apabila seorang membaca Al-Quran itu kemudian menangis, itu boleh, masyru', disyariatkan. Dan itu menangis itu timbul karena ada rasa khusyuk, karena menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Pelajaran keenam adalah anjuran agar kita itu memperbagus suara, memperbagus bacaan kita ketika membaca Al-Quran, karena dengan begitu kita bisa mewujudkan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Kemudian kesembilan, ada pelajaran wujubu tanzihillah an naqaisi wal uyubi. Wajibnya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan, juga dari segala aib-aib. Wajib bagi kita untuk menyucikan Allah dari segala kekurangan. Kemudian pelajaran ke 10, pelajaran terakhir, yaitu fadilatu ahlil ilmi. Orang ahli ilmu, ulama, itu mereka memiliki fadilah atau keutamaan dari orang yang bukan ulama atau orang awam. Demikian pelajaran kita kali ini tentang adab membaca Al-Quran yang kelima, yaitu membaca Al-Quran secara khusyuk. Dalilnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 107 hingga 109 tadi. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tadi, bahwa orang di antara orang yang paling baik bacaan Qurannya adalah jika kita mendengar orang yang membaca Al-Quran itu tadi sedang membaca Al-Quran, maka kita akan mengira bahwa orang yang membaca Al-Quran itu tadi
sedang ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.